ultrasound beam can be brought to a tight focus at a distance from its source, with sufficient energy concentrated within the focus. The cells lying within will be killed without damaging the surrounding tissues. High-intensity focus ultrasound (HIFU) is, therefore, a non-invasive method of producing selective and trackless destruction of deeply seated tissue targets within the body without causing any damage to the overlying surrounding tissue. Oke, baiklah, itu tadi video singkat mengenai teknologi terbaru yakni HIFU, dan saat ini saya sepertinya akan terhubung dengan Dr. Selva sebentar lagi. Nampaknya saat ini saya sudah terhubung dengan Dr. Selva, benar begitu? Halo Dr. Selva, selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya nih dokter hari ini? Baik. Baik ya, alhamdulillah baik. Kita juga baik semua di sini. Nah, ini menarik sekali karena kita akan bicara soal teknologi HIFU. Tadi kita sudah putarkan videonya nih dokter, dan nampaknya ini sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan sekarang yang masuk. Saya boleh sambil tanyakan ya berarti ya dokter ya? Oke, jadi menarik sekali dari video tadi. Nah, masih ada teman-teman dan juga rekan-rekan di sini yang masih belum mengetahui teknologi HIFU itu sebenarnya seperti apa. Dokter, silakan boleh jelaskan ke kami. Okey, kita tahu bahawa kalau kita ambil apa yang kita katakan magnifying glass, kalau kita ambil sinar matahari, kita boleh bakarkan satu daun. Sama teknologinya, kita boleh menggunakan sesuatu alat dan kita boleh fokuskan bunyi iaitu ultrasound, dan kita boleh membunuhkan sel-sel di dalam badan. Itulah ya teknologi yang kita katakan HIFU. HIFU bermakna High Intensity Focus Ultrasound. HIFU atau HIFU pun boleh. So, kita menggunakan tenaga ultrasound, iaitu tenaga bunyi untuk fokuskan dan membunuhkan sel-sel yang kita mahu membunuhkan di dalam badan. Seumpamanya miom ataupun adenomyosis ataupun kanker, kita boleh gunakan teknologi ini untuk membunuhkan sel-sel itu. Itulah yang dikatakan HIFU. Oke, jadi memang fokus begitu ya dok ya nanti menggunakan teknik HIFU atau HIFU ini. Nah, ini sudah ada pertanyaan dari Christian dari Jawa Timur. Dr. Selva, bagaimana kemungkinan hamil bagi penderita endometriosis dan juga adenomyosis? Apa yang memiliki kedua masalah sekaligus tersebut bisa hamil ya dok? Dan juga dok, apakah terapi HIFU ini bisa membuat seorang wanita itu bisa hamil lagi setelahnya? Silahkan dokter. Okey, endometriosis dengan adenomyosis adalah dua penyakit yang berlainan. Endometriosis adalah satu penyakit di mana selaput di dalam rahim berada di luar rahim, seumpamanya di dalam indung telur ataupun di kawasan perut, dan ia boleh menyebabkan kista di dalam indung telur dan boleh menyebabkan kesakitan bila menstruasi dan juga kesusahan untuk hamil. Adenomyosis adalah satu penyakit di mana selaput di dalam rahim masuk ke dalam rahim dan bengkakkan rahim. So, ramai wanita yang ada endometriosis ada adenomyosis juga. So, kedua-dua penyakitnya berlainan. Penyakit ini, kalau ada penyakit endometriosis dengan adenomyosis, memang ada kesusahan untuk hamil. So, biasanya apa yang kita akan jalankan adalah kalau ada endometriosis, kita akan menjalankan pembedahan laparoskopi, iaitu pembedahan lubang kecil, dan kita akan bersihkan penyakit endometriosis itu. Tapi masalahnya adalah untuk menjalankan operasi untuk pembuangan adenomyosis itu susah. Sebab adenomyosis biasanya apa yang berlaku, dia merebak ke dalam rahim dan membengkakkan rahim. Ia tidak boleh dibuang melalui laparoskopi. So, itulah kebaikan teknologi HIFU atau HIFU ni. So, sebab HIFU kita tidak perlu buat pembedahan, kita boleh menggunakan gelombang ultrasound itu dan membunuhkan sel-sel adenomyosis itu. Itulah perbezaannya. So, HIFU atau HIFU tidak boleh memperbaiki endometriosis, tetapi dia boleh menolong penyakit adenomyosis. Saya harap faham apa yang keterangan saya. Iya, betul sekali. Tapi itu tadi kan ada pertanyaannya juga dokter. Apakah HIFU ini bisa dilakukan ketika ingin hamil? Nah, ini bagaimana menjawab ini dok? Ya, betul. Kedua-dua, pembedahan laparoskopi untuk endometriosis dan HIFU untuk adenomyosis
adalah supaya penyakit itu akan berkurangan dan seseorang itu boleh hamil. Itulah tujuan kita. Sebelum ada HIFU, biasanya kita masih cuba menolong seseorang wanita yang ada endometriosis dan adenomyosis hamil. Kemungkinan kita kena buat ubat subur ataupun inseminasi atau bayi tabung. Tetapi dengan HIFU, kita ada satu lagi cara untuk memperbaiki rahim dan menolong wanita itu untuk hamil. Itulah tujuan kita. Oke, baiklah. Jadi memang sebenarnya bisa ya, karena memang tujuannya memang membantu supaya bisa hamil seperti itu. Nah, ini juga ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, dokter. Berapa lama perawatan HIFU tersebut bisa bertahan? Silakan, dok. Okey. Kalau kita membuat HIFU itu ke atas miom, itu adalah senang. Kita boleh bunuhkan miom itu dan miom itu akan mati dan penyakit itu akan baik. Tetapi untuk adenomyosis itu berlainan, sebab adenomyosis biasanya dia berada di semua tempat dan susah untuk kita membunuh semua penyakit adenomyosis. So kadang-kadang penyakit itu boleh berulang selepas kita jalankan perubatan HIFU. So, kalau seseorang wanita itu kita dah buat perubatan dan sudah hamil, kemungkinan dalam masa 4, 5, 6 tahun mungkin dia akan berulang. Saya tidak kata semua orang dia akan berulang, ada yang kemungkinan dia boleh berulang. Kalau dia berulang, kita mungkin perlu jalankan HIFU itu sekali lagi. Oke, lalu untuk perawatan HIFU-nya sendiri itu berapa lama, dok? Biasanya dia akan ambil dalam lingkungan 1 jam hingga 4 jam bergantung kepada berapa besar rahim itu dan berapa banyak miom atau adenomyosis itu. Dan ia perlu duduk di dalam hospital selama, sebenarnya tidak perlu duduk di hospital. Kalau kita buat di waktu pagi, sore dah boleh keluar. Tapi biasanya kita akan masukkan untuk 1 malam mungkin. Paling banyak 2 malam. So dia bukan pembedahan. Tak ada luka di perut. Sebab kita menggunakan gelombang ultrasound, selepas menjalankan pembedahan HIFU ini, seseorang wanita dah boleh buat semua, boleh makan, minum dan boleh berjalan, tidak ada kesakitan. Itu kebaikannya. Itu yang kita katakan operasi non-invasif. Oke, baik, menarik sekali ya. Jadi memang tidak dibutuhkan waktu yang terlalu lama, karena sebenarnya dalam waktu sehari saja bisa ya diselesaikan seperti itu. Ini ada pertanyaan lanjutan dari Christian dari Jawa Timur tadi. Dok, kebetulan adik saya punya adenomyosis, kata dokter Objin, tapi beliau tidak sempat memberitahu adik saya ukurannya. Nah, adik saya hanya dikasih vitamin saja oleh dokter. Ketika adik saya mens, cerita ke saya Sabtu kemarin pas mau ganti pembalut, ada gumpalan darah seperti biasa dan juga ada gumpalan panjang seperti daging. Kira-kira panjangnya 2 ruas jari. Lalu menginjak hari ketiga malam, mens saya tidak keluar dan hari keempat juga tidak keluar lagi. Itu kenapa ya, dok ya? Apakah terapi HIFU ini tadi bisa dilakukan ke adik saya, dok? Nah, boleh, silakan. boleh. Inilah dulu bila kita tidak ada HIFU, kalau seseorang wanita itu ada adenomyosis, biasanya kita akan memberi ubat ataupun ubat tahan sakit atau ubat untuk mengurangkan pendarahan. Tetapi dengan kalau kesakitan semasa menstruasi itu amat teruk dan juga pendarahan terlalu banyak, memang HIFU akan menolong. So, kita menjalankan HIFU untuk mengurangkan kedua-dua keluhan ini, iaitu kesakitan semasa menstruasi dan juga pendarahan yang banyak. So memang orang yang ada adenomyosis dengan keluhan ini, HIFU akan menolong. Oke, jadi nanti juga akan membantu ya tentunya, karena pertanyaan lanjutannya sebenarnya apakah itu juga akan menghambat adik saya nanti kalau mau punya anak, karena sebenarnya teknologi HIFU atau HIFU ini sebenarnya membantu teman-teman semua untuk bisa hamil di kemudian hari seperti betul. itu. Nah, menarik sekali. Lalu kita ingin mengetahui seberapa besar efektivitas dari perawatan HIFU sendiri, karena ini kan benar-benar tidak ada bedah ya, dok ya, di sini. Betul, ya. Betul. Efektivitasnya seberapa besar, dok? Efektifnya adalah lebih kurang 85% hingga 90%. Bermakna kalau kita jalankan 100 orang untuk penyakit adenomyosis, lebih kurang 85 hingga 90 pesakit akan mengalami kekurangan kesakitan dan juga pendarahan yang kurang dan juga boleh hamil. Mungkin 10 hingga 15% efektifnya tidak begitu efektif. Banyak sebabnya, kemungkinan rahim itu terlalu besar ataupun
bila kita menjalankan pembedahan HIFU, kita tidak dapat menyinar tempatnya sebab pelengkitan dan sebagainya. So itulah sebab yang menyebabkan kadang-kadang HIFU itu tidak efektif. Ya, jadi memang harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada dokter ya, nanti seperti apa, lokasi mana yang bisa dilakukan HIFU itu sendiri. Nah, dokter, mungkin saat ini masih banyak teman-teman di sini yang masih belum punya bayangan yang jelas mengenai HIFU ini sendiri. Sebelum HIFU itu apa yang perlu disiapkan oleh pasien? Apakah memang harus dilakukan anestesi terlebih dahulu atau seperti apa, dok? Okey, untuk menjalankan HIFU, kita biasanya perlu pertama konsultasi. So, saya ada pesakit daripada semua negara, daripada Indonesia juga yang berkonsultasi. Daripada kita boleh buat konsultasi melalui internet juga. Kita ada virtual consultation. Dan selepas saya ketahui bahawa saya boleh menolong, saya akan sarankan untuk menjalankan MRI. So, MRI itu boleh dijalankan di Indonesia. Kita akan bagi schedule apa yang perlu kita jalankan. Lepas dah buat MRI, kita suruh pesakit hantarkan MRI kepada saya. Saya akan tengok MRI itu dan lihat ada tak kita boleh menolong dengan HIFU. Kalau sudah boleh menolong, sebab sekarang dengan kuarantin dan banyak masalah, so kita tidak mahu pesakit datang sini dan tak boleh buang duit sahaja. Ya, betul. So kalau kita sudah tahu yang memang ada 90 hingga 90% saya boleh menolong dengan HIFU, saya akan sarankan untuk datang ke sini. Biasanya kita akan ajar macam mana nak makan. Sebenarnya kita kena buat apa yang kita katakan bowel preparation. Bowel preparation adalah untuk 4 hari. Makanan yang kita boleh makan, yang tak boleh makan, supaya tidak ada fiber di dalam usus. Dan selepas itu pesakit akan datang ke sini. Kalau tak ada kuarantin, senang. Kalau mereka sampai ke Melaka pada hari ini, saya akan buat apa yang kita katakan simulation. Simulation bermakna kita akan meletakkan pesakit atas mesin HIFU itu dan lihat boleh tak kita jalankan proses HIFU itu. Kalau boleh dijalankan, malam itu kita masukkan dan kita bagi ubat untuk bersihkan usus, dan hari kemudian besok kita jalankan proses prosedur HIFU itu. Selepas kita dah habiskan prosedur HIFU, kita akan merehatkan pesakit untuk beberapa jam ataupun 1 hari, dan kemudian lusa dah mereka boleh balik. Itulah prosesnya. Tetapi sekarang dengan kuarantin memang menjadi susah. So kuarantin sudah 14 hari. So kalau orang Indonesia nak datang buat HIFU sekarang, mesti datang duduk di hospital selama 14 hari. Dalam masa itu kita akan beri semua penerangan macam mana kita jalankan untuk membersihkan usus. Lepas itu kita boleh jalankan HIFU. Selepas jalankan HIFU, 1 hari kemudian dah boleh balik ke Indonesia. Itulah prosesnya. Oke, jadi memang karena memang ada SOP yang harus dilakukan ya, prosedur yang harus dilakukan. Memang sekarang sedikit berbeda dibandingkan waktu-waktu sebelumnya seperti itu, betul, ya dok ya. Jadi betul, akan disesuaikan lagi. Menarik sekali. Nah, tadi dokter sudah menceritakan bagaimana prosesnya. Jadi memang bisa melakukan MRI terlebih dahulu di Indonesia, dan sesuai dengan konsultasi juga sebelumnya oleh dokter seperti itu. Namun setelahnya ini yang kita ingin tahu adalah setelah dilakukan perawatan HIFU itu sendiri, apakah ada efek sampingnya, dokter? Ya, semua pembedahan ada efek sampingannya. Kalau kita jalankan pembedahan, memang ada efek sampingannya. Efek sampingan yang kita amat takuti adalah luka kepada organ-organ lain, seumpamanya pundi kencing, usus, ureter. Inilah yang kita risau bila kita jalankan pembedahan laparoskopi atau laparotomi. Untuk HIFU, kesan sampingannya amat kecil. Yang kita tahu adalah seumpamanya adalah kemungkinan ada kesakitan sedikit di dalam rahim, kadang-kadang ada pendarahan, kadang-kadang ada discharge, keputihan daripada kemaluan. Inilah yang biasa. Tetapi yang paling kita takuti adalah luka kepada usus. So kita kena buat proses pembedahan HIFU ni dengan baik supaya itu tidak berlaku. Dan kemungkinan itu berlaku adalah amat tipis. Lebih kurang 2 dalam 10,000 pesakit yang ada masalah ini, masalah luka kepada usus. So itulah kesan sampingan yang kita amat takuti. Tetapi harapan ia berlaku adalah kurang kalau dibandingkan dengan pembedahan laparoskopi ataupun pembedahan laparotomi.
Oke, karena ini memang adalah teknologi terbaru begitu ya dok ya. Ya. Nah, di sini juga ada teman-teman yang menanyakan harga treatment HIFU sendiri itu berapa dan sebenarnya untuk teknologi HIFU ini ada di negara mana saja dok? Okey, pertama negara mana? Sebenarnya HIFU yang kita jalankan di Makota ini adalah daripada China, daripada negara China. Dia daripada bandaraya Chongqing, China. So ini adalah teknologi, bukan teknologi China tetapi mesin yang kita beli ini adalah daripada China. Dan teknologi ini sudah ada di dunia selama lebih kurang 20 tahun sebenarnya. Tetapi hanya pada masa ini sahaja mereka mempromosikan, sebab itu kita dapatkan alat ini di Malaysia. Sebelum ini teknologi ini ada di China, di Jepun, di Korea, Taiwan, Hong Kong, Singapura dan juga di negara-negara barat seumpamanya United Kingdom, dia ada di Germany, Poland dan juga South Africa. So banyak negara yang ada teknologi ini. Pada masa ini lebih kurang 180,000 pesakit sudah diubati dengan teknologi HIFU. So itulah. So dia bukanlah, walaupun ini pertama kali kita dengar mengenali HIFU, tetapi teknologi itu sudah ada pada jangka masa yang lama. Hanya sekarang kita perkenalkan di Malaysia. Di Malaysia, teknologi ini adalah yang terbaru. Kosnya adalah lebih kurang ringgit Malaysia RM25,000. Lebih kurang. Ialah sama macam kita jalankan pembedahan. Itulah kosnya. Dan di Malaysia, ia dibayar oleh asuransi private. Saya tidak tahu di Indonesia, tetapi kalau kita memperkenalkan kepada insuransi Indonesia dengan Malaysia adalah lebih kurang sama. Dulu bila saya buat pembedahan pun pesakit Indonesia boleh claim balik di Indonesia. So, saya rasa ia akan dapat diklaim di Indonesia juga. Oke, jadi memang tidak hanya di Malaysia, ada di beberapa negara lain juga ya teknologi HIFU ini. Menarik sekali, tapi memang ini yang bisa dibilang masih paling baru di Malaysia seperti itu. Saat ini sudah masuk lagi nih pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang tengah menonton nih dok. Saya akan bacakan pertanyaan dari Verona. HIFU biasanya digunakan untuk menghancurkan tumor jinak dan ganas. Apakah dapat digunakan bagi penderita kanker untuk mematikan sel kankernya, dok? Ya, memang boleh. Apa yang saya perkenalkan di Makota pada masa ini adalah untuk tumor rahim, iaitu myom dan juga adenomyosis. Tetapi alat ini boleh digunakan untuk banyak jenis kanker. Seumpamanya kanker payudara, kanker liver, kanker pankreas, kanker tulang, ini semua boleh dijalankan. Tetapi saya bukan pakar dalam bidang itu, dan pada masa yang akan datang kita akan dapatkan pakar-pakar dalam bidang ini untuk pergi belajar untuk menggunakan alat ini, dan kita akan menjalankan program HIFU untuk kanker-kanker lain. Oke, menarik sekali. Pasti nanti akan ada update-update terbaru ya dok ya mengenai penyakit apa saja ataupun kanker apa saja yang bisa digunakan dengan teknologi HIFU ini. Lalu dokter, ini dari Dioneta Yusuf yang bertanya, dok, aku mau tanya nih, apa sih perbedaan HIFU dan juga kemoterapi? Dan juga boleh dijelaskan dengan lebih detail apa yang sangat membedakan kedua hal ini? Oke, bila kita lihat penyakit kanker kita berubat dengan dua cara. Satu adalah kemoterapi. Kemoterapi adalah kita memasukkan ubat ke dalam vein, dan ubat itu akan pergi ke tempat kanker dan akan mematikan sel kanker. Tetapi ubat itu juga boleh mematikan sel lain di dalam badan. So, umpamanya rambut akan gugur. So, itu kemoterapi. Lagi satu adalah radiation. Pernah dengarkan radioterapi? Radioterapi menggunakan radiation untuk membunuhkan sel-sel kanser. Itu teknik yang kedua. Teknik HIFU menggunakan ultrasound. So dia teknik lain, dia teknologi lain. Dia menggunakan bunyi, dan dengan memfokuskan bunyi untuk membunuhkan sel-sel myom ataupun kanker. So teknologi lain. Tiap-tiap kanker ada caranya untuk perubatan. So biasanya kita gunakan kemoterapi, radioterapi. Biasanya kalau kedua-dua ini tidak ada kebaikan. Kalau katakan kanker itu masih timbul selepas dengan kemoterapi dengan radiation, dan kita boleh gunakan HIFU. Ia teknologi yang ketiga yang kita boleh gunakan.
Oke, jadi itu yang membedakan ya teknologi HIFU ini dengan kemoterapi. Oke, lalu ini ada pertanyaan dari Anya dari dream.co.id. Ingin menanyakan bagi pengidam miom, apakah setelah pengobatan HIFU ada terapi lanjutan atau cukup minum obat lanjutan saja, Dok? Dan adakah efek samping dari pengobatan ini? Silakan. Okey. Kalau kita jalankan HIFU untuk miom, itu satu sahaja sudah mencukupi. So kata kita punya apa yang kita gunakan dengan HIFU adalah kita membunuhkan sel-sel di dalam miom itu, dan miom itu akan mengecil. Selepas itu tidak perlu apa-apa perubatan lain. Kita tunggu 3 hingga 6 bulan, miom itu akan mengecil, dan lepas tu wanita itu boleh cuba hamil. So tidak perlu minum apa-apa ubat selepas HIFU. Oke, baik, menarik sekali. Ini ada Kintan Kinari, menanyakan lagi, Dok, seberapa besar efektivitas dari perawatan HIFU tersebut? Berapa besar? Efektivitas dari perawatan HIFU tersebut. Untuk miom efektifnya adalah lebih kurang 90 hingga 95%. Hanya untuk adenomyosis efektifnya tidak kurang sedikit, mungkin 85%. So efektifnya amat tinggi untuk miom. Oke, karena ini memang sangat berbeda ya, Dok ya. Kalau misalnya dengan pembedahan itu kan pasti butuh perawatan yang juga akan lebih lama seperti itu, karena ini menggunakan teknologi itu tadi tidak dibedah sama sekali, dan waktunya bisa dibilang sangat singkat. Tergantung, nanti harus konsultasi terlebih dahulu tentunya kepada dokter seperti apa dan sebesar apa mungkin ya miom ataupun kanker yang akan digunakan teknologi HIFU ini. Oke, saya akan lihat lagi pertanyaan selanjutnya. Oh, ini nih, menarik. Saya pernah dengar bahwa HIFU dapat menjadi opsi sebagai perawatan wajah. Wah, ini apa lagi nih, Dok? Betul. Apakah prosedurnya juga akan sama? Ya, memang HIFU adalah amat popular untuk kecantikan, untuk wajah. Iya, betul. So teknologi yang saya kemukakan adalah lebih daripada untuk wajah, untuk miom. Satu lagi perkara yang saya ingin menerangkan mengenai kebaikan HIFU terutama untuk wanita yang ada miom adalah kalau kita menjalankan pembedahan, apa yang berlaku adalah kita akan memotong rahim dan mengeluarkan miom itu, lepas tu jahit balik rahim. Faham ya? So, ia akan mengambil masa untuk baik rahim itu untuk pulih semula. Dan biasanya masa yang kita katakan adalah lebih kurang 6 hingga 9 bulan. Lepas itu baru wanita itu boleh hamil. Dan bila mereka hamil selepas operasi, biasanya kita takut untuk memberi mereka bersalin secara normal. Biasanya perlu buat cesarean section. Perbedaannya adalah dengan HIFU adalah sebab kita tidak memotong rahim, kita membunuhkan miom itu di dalam rahim dan ia mengecil. Satu, wanita boleh hamil dengan lebih cepat. 3 bulan, 4 bulan dah boleh cuba hamil. Yang kedua, kalau mereka hamil, mereka boleh bersalin secara normal. Itu satu kebaikan terutama untuk wanita yang ada miom yang ingin hamil. Iya, betul sekali. Jadi memang teknologi ini benar-benar sangat membantu ya untuk perawatannya juga lebih cepat. Lalu juga tadi ketika ingin hamil juga masih bisa, waktunya bisa dikatakan juga lebih cepat, 3-4 bulan kemudian ya, Dok ya. Jadi ini berbeda jauh sekali. Kalau misalnya dibedah seperti itu, bisa hamil lagi dalam berapa jangka waktunya, Dok? 6 hingga 9 bulan. Kita biasanya cakap 9 bulan untuk hamil. Oke, jadi butuh waktu yang lebih lama lagi, 6-9 bulan. Dengan teknologi terbaru, teknologi HIFU ini bisa lebih cepat, 3-4 bulan sudah bisa hamil seperti itu. Dan juga tadi menariknya untuk persalinan ya, ini juga cukup menarik. Kalau misalnya memang dibedah itu diharapkan tidak bersalin secara normal seperti itu, tapi dengan teknologi HIFU ini, apabila Anda menggunakan teknologi HIFU ini, Anda bisa bersalin secara normal. Oke, menarik sekali. Dan ini ada pertanyaan selanjutnya, apa perbedaan Mr. HIFU dan USG HIFU, Dok? Oke, saya tidak memberi penerangan tadi. Memang HIFU itu ada 2 jenis. Satu adalah apa yang kita katakan MRI HIFU, dan satu lagi adalah apa yang kita katakan ultrasound based HIFU. MRI HIFU adalah HIFU yang menggunakan MRI untuk melihat rahim. Dan ultrasound HIFU kita gunakan ultrasound untuk melihat rahim. Proses membunuhkan miom itu adalah sama, MRI ataupun ultrasound. Perbezaannya adalah bagaimana kita lihat rahim itu.
Faham kan? Kita lihat. So MRI HIFU sudah ada di dunia ini selama 20 lebih tahun, lebih kurang 30 tahun. Sebenarnya MRI HIFU ada di Malaysia selama 10 tahun. Saya ingat mungkin Indonesia pun sudah ada MRI HIFU. Masalah dengan MRI HIFU adalah efektifnya tidak begitu baik kalau dibandingkan dengan ultrasound HIFU. Sebabnya adalah bila kita menjalankan ultrasound HIFU, kita menjalankan prosesnya secara real time. Real time bermakna kita boleh lihat rahim itu semasa kita membuat pembedahan itu. MRI HIFU kita tidak lihat secara real time. Kita tidak lihat semasa itu, kita tidak menjalankan MRI. So kita, apa yang kita katakan, kita tembak, lepas tu baru buat MRI. Tetapi dengan ultrasound kita boleh lihat semasa kita menggunakan HIFU itu. So perbezaannya adalah efektifnya menjadi lebih baik dengan ultrasound HIFU kalau dibandingkan dengan MRI HIFU. Dan juga masa untuk perubatan adalah lebih pendek dengan MRI HIFU, dengan ultrasound HIFU kalau dibandingkan dengan MRI HIFU. MRI HIFU akan mengambil 3 hingga 6 jam untuk menjalankan proses miom dengan adenomyosis. Satu lagi kelebihan ultrasound HIFU adalah ultrasound HIFU alatnya terbuka. Wanita tidak merasa apa yang kita katakan claustrophobic. Kalau seorang pernah buat MRI, masuk ke dalam satu terowong dan takut di dalam terowong itu. So mereka rasa takut, dan juga mereka rasa dan juga mereka rasa risau untuk masuk ke dalam terowong. Tidak macam MRI ultrasound HIFU. Ultrasound HIFU dia terbuka dan kita boleh cakap mereka, pesakit merasa lebih selesa. So itulah perbezaan di antara MRI HIFU dengan ultrasound HIFU. Oke, menarik sekali. Dokter, ini kita juga ingin dengar sharingnya dong, Dok. Pernah tidak dokter menangani pasien Indonesia yang melaksanakan perawatan dengan HIFU ini, Dok? Boleh di-sharing ke teman-teman yang ada di sini? Belum lagi. Kita baru mulakan program ini. Sebenarnya kita mulakan program ini pada bulan Juli sahaja, 12 hari bulan 7. Baru 2 bulan. Minggu ini akan jadi 2 bulan. Dan kita sudah buat lebih kurang, hari ini saya buat 2 kes. Pagi tadi saya buat 1 kes, 7.30 pagi kita mula. Dan baru habis. Dan lepas ini saya akan jalankan satu lagi. Ini kes yang ke-37. So kita dah buat 37 kes dalam masa 2 bulan ni. Ini adalah masa pandemik dan kita rasa kita dah buat banyak. Belum jalankan untuk pasien Indonesia. Sebelum ini, memang sebelum pandemik, ramai wanita yang saya sudah beritahu mengenai HIFU, tetapi sebab pandemik mereka tidak datang, dan kita juga sebab pandemik ini lama untuk kita memulakan program ini, sebab kita tidak boleh dapat pemerintah datang memberi pemeriksaan semua. So baru kita mulakan. So belum ada pesakit Indonesia datang untuk menjalankan HIFU lagi. Semuanya orang adalah pesakit Malaysia, warga negara Malaysia. Oke, jadi memang karena baru 2 bulan ya, Dok? Baru 2 bulan, baru 2 bulan. Ya. Dan memang untuk penerbangan dari Indonesia ke Malaysia untuk tujuan berobat juga baru dibukanya sekarang, Dok. Ya, betul. Jadi betul. ini mungkin jadi informasi terbaru, informasi terupdate untuk Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang tengah menonton acara ini. Jadi memang mulai sekarang ini sudah bisa dari Indonesia, warga negara Indonesia yang ingin terbang ke Malaysia melakukan pengobatan tentunya, dan karantina masih tetap dijalankan. Tapi nanti untuk karantinanya juga, Dok, ini yang jadi pertanyaan kita bersama. Kan ada yang boleh karantina di hotel, ada yang boleh karantina di rumah sakit. Nah, bagaimana ketika nanti ada pasien yang ingin melakukan perawatan dengan HIFU ini, Dok? Apakah harus karantina di hotel ataupun di rumah sakit? Saya sudah ada 3 atau 4 pasien yang datang untuk menjalankan IVF dengan saya daripada Indonesia dalam masa 2 bulan ni. Dan mereka datang dan kuarantin di hospital sahaja. Sebab hospital kita ada ward untuk kuarantin. So mereka datang kuarantin untuk 14 hari. Lepas tu kita jalankan IVF ataupun menjalankan pembedahan. So memang boleh, tetapi kosnya akan melebih, sebab kos untuk kuarantin pun ada juga. Kalau suami isteri datang, ada kos kuarantin memang lebih. So tetapi saya tidak tahu bila pandemik ini akan border akan buka dan semua orang boleh datang tanpa kuarantin. So kita menunggulah untuk masa itu. Kalau ingin datang masih boleh, hanya kosnya akan tinggi sedikit sebab
14 hari kena kuarantin. Itu yang menjadi masalah. Iya betul sekali. Memang ini yang cukup berubah ya dok ya saat ini karena sama-sama kita masih menghadapi pandemi, di Indonesia masih menghadapi, di Malaysia pun masih seperti itu. Tapi memang kabar yang baik karena sekarang kita boleh terbang ke Malaysia. Sebelumnya kan masih belum boleh begitu ya dok ya. Betul. Oke, baiklah. Dan nampaknya itu tadi pertanyaan terakhir ya yang dari teman-teman dan juga Bapak Ibu sekalian. Terima kasih juga dokter sudah menjelaskan panjang lebar. Kita sekarang sudah mengerti, sudah paham kira-kira itu teknik ataupun perawatan HIFU itu seperti apa, dan nanti kita juga akan menilai kira-kira tadi pertanyaan-pertanyaan yang masuk mana penanya terbaiknya untuk bisa memenangkan hadiah-hadiahnya pada hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih lagi untuk dokter hari ini sudah menjelaskan kepada kami. Semoga kita bisa jumpa di lain waktu. Terima kasih dokter. Terima kasih.